آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بالدارين آمين. Marilah kita kembali senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah summa alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam, berikan nikmat kesehatan, keafiatan, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah majelis kita pada malam hari ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi diawali dengan sembahyang maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sembahyang hajat berjamaah. Semoga hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehariban junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah majelis rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita pada 2 minggu yang lewat, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus yang kelima. Halaman 20. Kita ulas sedikit ya. Apabila seorang hamba ingin mendapatkan bagian daripada nama Al-Quddus, supaya ia bukan hanya beriman dengan nama tersebut, tapi juga mengamalkan makna yang terkandung di dalam nama Al-Quddus ini, maka yang demikian itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba tersebut yang harus disucikannya. Yang pertama, seorang hamba mesti mensucikan dirinya daripada merasa suci, ya kan? Dan daripada merasa diri baik atau lebih baik atau bersih. Itu yang pertama syaratnya dulu lah, untuk mendapatkan nama Allah Al-Quddus tadi lah. Pertama, dia tidak merasa suci. Dan yang kedua, tidak merasa diri lebih baik. Dan yang ketiga, tidak merasa bersih. Nah, karena ketika kita merasa seperti itu, berarti kita merasa baisian kemampuan, baisian kekuatan, baisian kodrat. Ternyata kita sudah jelas-jelas kada bisa apa-apa. Nah, jadi hindarkanlah dari ketiga hal tersebut, ya kan? Kalau kita balik pulanglah, kalau orang yang merasa suci, berarti dialah yang paling tidak suci. Kalau dia merasa baik, maka dialah orang yang paling kada baik. Nangka berikutnya, kalau dia merasa lebih bersih, berarti dialah yang paling tidak bersih. Nah, itu kebalikannya lah. Jadi kada ada lagi kita itu merasa suci, adalah merasa diri lebih baik atau lebih bersih. Karena apa? Ada dikatakan ini pertama seorang hamba, abdun, ya kan? Nengaran hamba itu kan kayak ini, ya kan? Maka ada istilah menghamba, ya kan? Nah, itu. Kada boleh kita menghamba, ya kan? Karena kedudukan kita sama. Sama kada bisa apa-apa. Ya kan? Kalau seorang masih merasa dirinya suci atau bersih, berarti ia belum mengamalkan dari makna yang terkandung daripada nama Al-Quddus ini.
Nah, maka oleh karena itu fokus kepada masalah hal terkait ilmu tasawuf ataupun ilmu ma'rifat. Ya kan? Lamun kadang itu ya bolak-balik kayak kadang-kadang ada juga terasa, ada juga merasa cuma terasa. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang melebihi daripada kapasitas orang lain, nah, merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Padahal kan ada sama sekali itu. Kita beribadah karena disuruh Tuhan. Ya Allah lah. Kalau disuruh itu apa jangan suruh digawi. Jangan memikirkan kayak apa hasilnya atau kayak apa. Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan kita itu bujur-bujur ikhlas mengamalkan sesuatu. Walaupun ada jepang terpirit-pirit sedikit ya lah. Nah, kayak kita nih wajar-wajar orang awam jakebar kita itu hendak coba baju belain dia. Hendak baju hijau, kena-kena hadap pula hendak baju kuning ya Allah. Nah, mendengar salawat nang kayak ini fadilatnya hendak pulang berganti selawat nang ada ya kan atau kena pada saatnya pulang ada pulang guru nama madahkan salawat ini bagus benar kan lah walau bagus benar kita kan dapat sanad tapi jarang ya kan biar ganal kitabnya tapi kan dapat sanad lebih baik halus kitabnya tapi bersanad. Nah kenapa jadi kita mengamalkan salawat munjiah karena kita dapat ijazahwan guru munawar kemarin itu harap daripada salawat yang paling harap. Nah kayak apa harapnya salawat tapi kan lebih jasa. Lebih baik salawat nang ada itu ya kalau apalagi kalau kita hitung maknanya tarangkum semuanya ya kah. Nah itu aduh salah kita mencari baju baru ya kah kecuali hendak hari raya aja kita bahasa belum. Kau aja ya Allah sekali-sekali kita beramal kadang-kadang kan kalau monoton ini aja ya kah perlu juga ada apa namanya itu apa tambahannya ya kan semangat untuk ibadah itu mungkin ada fadilatnya ya kan nah itu biasanya kan ada fadilatnya kalau orang kadang memandang fadilat lagi itu ikhlas nomor 1 tuh. Namun kita ini rasanya aja bang lah rasa ada tak pikir sedikit fadilatnya aku nak ular menggawi mungkin halus banget. Ya kalau mau teganal kita baik mengganal ya kalau di nah itulah salah satu percakapan daripada Al-Mukarram Alimul Fadil almarhum anaknya Datuk Kalampayan bukan anak Datuk Abdul Somad dengan salah seorang kakeknya dari guru Munawar yaitu guru Ahmad Barsuki ya. Jadi pernah suatu ketika bahari itu ujar guru di kampung Melayu itu bilinya kemarau sekehendak bola lapangan membal dia karena kuman karing. Nah jadi waktu kemarau masing-masing bola lapangan membal per kampung bahkan per irti. Nah apa sekehendak apa? Ketika itu Jasidin lah arwah guru Marzuki ini bertolak lawan guru Awan Sidin mengaji lawan guru Kaspol. Tolak mengaji, tapi karena hobi main bal singgah dulu main bal. Nah, kadang main melihat orang main bal. Nah, jadi ujar kawan arwah guru Marzuki lah, kenal aja lawan guru bertakon lah, kenapa jadi terlambat? Jangan bapak dah kita nonton main bal. Jangan lupa dah nonton member pada nyetai sekalinya sampai arwah apa Datuk Kaspol itu berdiri ya madangi nang berdua murid nih. Nah pecangan nang datang nih pecangan nang di mamai bemat tuh bang bujur aja masih datang langsung ngasih tau nih kamana tadi jadi terlambat di sini ya jadi kawan tuh bagi gidip tapi ngaran abah apa namanya kayak Datuk Mawar nah kami tadi guru aja nonton main bal, maka kanti sudah jangan bepadah.
Kami nuntun apa sih sing sarikan? Makin basarik kita. Kenapa jadi kupada kata di lalu nikam jangan bapak dah. Jangan sin guru aja nak ribung uli. Guru nak ribung uli aja sidin di karaputi guru. Lagi apa nak mendapat manfaatan barakatnya kan? Makanya salah satu ulama Martapura itu Al-Mukarram Alimul Fadil Kiai Haji Ahmad Marzuki 40 hari kuburan sidin sekarang. Kadang sehari 2 jam 40 hari. Nya dulu tuh, jika tidak Ariel Datuk Kaspol, ini kan ada lagi penghutan lah. Kalau tempo tahun dahulu itu tahun 78, ulun di Martapura di situ hutan. Di era kuburan itu, jangan coba sih, luar biasa, angkernya luar biasa. Nah di situ arwah guru tuh dikuburkan, arwah guru Marzuki, tapi ini bakubah. Di belakang makam Datuk Kaspol ada kubah tuh 3 beranak. Ahmad Marzuki bin Mustafa bersanak lawan Kaspol Anwar bin Ismail bersanak lawan Datuk Kaspol. Ismail bersanak lawan Mustafa meranakakan arwah guru Marzuki, nah Ismail meranakan Datuk Kaspol. Jadi sini sabu sekali. Datuk Kaspol Marzuki kan. Nah jadi kalau turun guru Munawar itu kan lucu daripada arwah guru Marzuki. Berarti apa sih din tubuh buyut daripada Datuk Kaspol. Oh kai jual lah sama Tia Kai ya Hafid ya dalam bahasa Arab. Itu sedikit dah kadang-kadang menyelimpang kita. Inda zikril aulia tanzilur rahmat. Nah tenang kita cari lah. Mengesahkan orang wali-wali ini, nah rahmat bercucuran datang lawan kita ya. Jadi bilanya papandir tuh asa kada Abdul kalau kita kan pakai kisah wali biar nang sekong aja ya kalau lah. Itu kisahnya arwah Marzuki. Dan kelebihan Sidin itu Sidin kan majar diperintah oleh Datuk Kaspol kan di Sungai Gampa. Nah, sampai anak-anak Sidin Sungai Gampa aja bahkan anak Sidin anak arwah Guru Marzuki itu ada, mungkin ada salah di Gampa itu ada 2 orang lagi. Guru Royani lawan Guru Arsyad. Iya kan? Masih ada lagi. Nah, apalagi nang lain-lainnya. Kalau dang sanak daripada kawitan Guru Munawar ini, tadi kan berdua, lalakian, babinan sekong lagi na hidup. Nah, ya nang mamanya siapa aja orang biasanya di TV itu di YouTube ada Guru Mahmud ya Mahmud Sarkani. Nah Guru Mahmud nang Kori itu bahasa buku sekali loh Guru Munawar. Wajar aja ya kalau lah wajar aja. Haji Sarkani pada sanak lawan Haji Muwardi lawan Guru Sarawani Suri ya kah mamanya pada sanak lawan Abah Guru Munawar. Abah Guru Munawar itu Ahmad Ghazali. Nah, Ahmad Ghazali bin Marzuki, ya kah? Bin Mustafa. Itu sekilas info ya kah? Terkait dengan orang-orang wali dan orang wali beradaan ya kah? Jadi percakapan antara anak Datuk Abdul Somad dengan arwah Guru Marzuki. Nah, ujar anak Datuk Abdul Somad hal-hal terkait dengan fadilat ya kah itu jangan dicari. Kenapa? Karena buhan marabahan ini apabila nyama amal pahalanya sama lawan lautan. Nah itu jadi jarak arwah Guru Marzuki biar aja kami ini maipiin nang halus-halusnya. Nang halus ini pacangan begana juga. Artinya sama aja walaupun lambat. Nah itu kisahnya. Karena marabahan terkena dengan humul. Tahu lah humul. Nah kada karuan tampuh orangnya kate wali. Bahari orang mencari Haji Japri. Takuni orangnya. Kenapa? Sidin ke pasar salawar tapung, baju tapung, batupi.
babakul kurun. Padahal murabbi. Nah, itu terkenal marabahan. Dan kita mengenal marabahan, coba lihat. Ada kira-kira nang Kiai Haji Abdul Samad adalah Datu Haji Abdul Samad kada ada kiai-kiaian kalau martaporan wajar aja kiai-kiai itu. Nah, itulah kumulnya marabahan. Nah, mun wayah ini pasak-pasak aja lagi. Dokter Andus saja Askalani Ilci. Itu aja lagi pasak marabahan. Nah, ada Jepang juriat di bawahnya. Lamun sidin kan kada begini ya kah? Belum tuh begaul lawan sidin tuh. Iya kah? Ada nang pergaulan itu setiap malam selama 3 bulan. Wan Haji Wat. Nah, waktu sidin operasi terakhir itu orang kalimah jangan dikiausin ke rumah termasuk ulun. Sok operasi. Ternyata malam itu kita memasakkan di rumah sidin. Habisin kena keumpat juga karena sidin besok operasi jus buntu. Nah, itu ulun di rumah. Ada beberapa kawan yang sudah kental dengan beliau juga. Nah, sidin berkisah malam ini sin malam perpisahan. Nah, itu jadi kami tuh nangisan berita. Malam perpisahan alhamdulillah sampai ini panjang umur alhamdulillah ya Allah ya Karim ya lah. Ya Allah ya Karim ya panjang umur sidin ya lah. Melebihi daripada 70 ya lah. Tahun 1943 lahir. Nah, itu berarti lebih 70 berapa. Tuhan pada guru Saifuddin Suri. Nah, itu. Tuhan pada guru Danau. Guru Danau aja bakal kawan sini. Tapi almarhum guru Danau ya. Nah, itu. Anu sedikit aja pada Abah Guru 1942. Sini 43 setahun aja. Jadi ketika Abah Guru garing, nah terakhir operasi di Singapura itu, lah apabila aja ada panas sedikit pasti nelpon Haji Bawah itu. Di sini nelpon. Nah ujar arwah Haji Bawah buka akan nano nih eskan jadi kita. Aku meniup mulai marabahan. Supaya biar tahu. Ya kah? Nah itu tak ya pulang orang-orang marabahan nang wali-wali ya kah? Ya memang tutusnya nak itu. Dakawa kadan memang nak itu ya kah? Nah sekali lagi emang yang guru Marzuki lah. Guru Marzuki itu kelebihan sintri pada yang lain itu, bahari itu kan kada bamik lah. Sidin itu bagarakan setiap rumah dikatuk sidin. Subuh. Setiap rumah tuh. Sebuah buah rumah. Dikatuk sidin. Ayo subuh sidin. Lamun ura kada membuka isin kenapa? Itu orang guru Marzuki itu. Lawan ujar pengakuan Al-Mukarram Al-Ibnul Fadil Guru Haji Suni kasalani jisin mulai sini sidin berjalan sampai ke sini jisin alhamdulillah kada pernah bani kada baik nang bakas dilewati sidin dah. Nah keringan kada pernah segala-galanya kada pernah ya kah baik terus ya kah. Itu kita kisah sedikit ya kah orang-orang wali. Bukti orang wali tadi apa? Kalau kita tuh lah, kalau orang gampang, khususnya orang gampang, atau sekitar gampang, nang patolawan sidin, lamun hendak ke Darussalam, bapak dah lawan sidin. Hendak kalau seberapa hendak masuk, pasarah sidin. Ikam sih hendak masuk kalau seberapa hendak sekolah. Dan waninya suku ikum guru Darussalam itu dan waninya pader, nang Tuhan ali-alim itu pada wani padernya roh bercuk itu. Lamun sin masuk rame guru gin karena pandai-pandainya. Makanya sekandak sini maning hana mandak. Itu hebahnya luar biasa. Kalau guru bersuh itu. Sidin bahasa buku 3 kali lo nabah. Oh nabah itu apa? Badang sanakan. Jadi kita telah serantang seruntung. Dan tuha roh habah sedikit ya.
Imamul Ghazali rahimahullah taala orang yang merasa dirinya bersih atau yaitu yang bersih atau benar baik, sebenarnya ia adalah orang yang tidak bersih atau baik, tidak baik. Karena haram hukumnya merasa diri bersih atau baik. Di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap diri kalian bersih. Nah, lanayahlah itu. Larangan kada boleh. Itu ilmu tauhid lah. Yang mana kita apabila kita merasa kita kada ampunnya apa-apa. Ya kan? Bermacam-macam cara orang yang mengaku dirinya bersih, diantaranya yaitu ia merenungi akan dirinya atau tafakur sendiri, sehingga dari renungannya itu menimbulkan satu keputusan atau ungkapan bahwa dirinya bersih atau baik. Ya kan? Tafakur surang ya kalau tafakur ajar tafakkaru sa'atan hairun min al apa tafakkaru sa'atan khairun min ibadah sa'atin, ya kan? Tafakkur sesaat sebentar lebih baik daripada ibadah satahunan suntuk. Ya. Tapi pulang di dalam riwayatnya apabila orang itu wali kutubul akwan, kutubul gaus, seperti Abah Guru Sakumpul, kita bersama beliau itu walau sekedar lamanya itu memecah telur. Tahu sudah memecah telur tuh? Nah, boleh balik 5 menit? Balik 5 detik. Hadir kita di dalam majelis beliau sama lawan kita beribadah 100 tahun. Makanya orang mati-matian mencari sudah mati lagi ya. Yang kedua, dengan lisannya ia menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik, sama ada pernyataan itu di waktu sendiri ataupun di tengah-tengah orang banyak. Yang nomor 3, dan ini adalah yang banyak, yaitu dengan isyarat-isyarat yang bertujuan menyatakan bahwa dirinya bersih ataupun baik. Sebagaimana nanti disebutkan di dalam Al-Quran, lah sering kita dengar dan sering kita mungkin dapat penjelasannya. Lah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kalau orang mengerti dengan kalimat yarfa' itu, maka dia kada mau merasa lebih bersih, lebih tinggi, lebih baik, lebih pintar, lebih apa segalanya daripada yang lainnya. Nah, karena apa? Karena baris yarfa' itu yarfa'i, bukan yarfa'u. Di dalam ilmu nahu, apabila fi'il itu majzum, jazam, mati, maka dipaksa untuk dibarisi, ini barisnya ke bawah. Karena mau ke atas mencongak itu kada mau. Itu kan syarat dalam ilmu nahu. Kalau jawab syarat berarti yarfa kalimat asalnya. Tapi dikarasi dibarisi maka dibarislah ke bawah. Ujar ilmu nahu as-sakinu ija hurrikat bil kasri. Apabila nang mati dikarasi dibarisi, makanya merunduk ke bawah barisnya. Nah, jadi ke orang mati biasanya dipatak di tanah kan di atas langit. Itu bujur tuh, ya kan? Adalah kira orang mati dipatak di atas dada, di bawah tanah. Ya kan? Asalnya di tanah kembali ke tanah pulang. Maka tanahnya di mana kita maulah di situ kita ditanam. Kada mesti kita ini di benua anyar mati. Dikubur dulu belum tentu lagi. Ya kan? Tapi musuh sementara ini benua anyar Pak. Iya kalau tanah yang dimana kita
diambil untuk menciptakan kita, hakikatnya kita itu dari tanah kalau. Nah, di sanalah kita dikuburkan, ya kan? Nah, itu kayak orang mati di Makkah lah. Mungkin di Makkah sana ambilnya dulu mulai ya Allah. Nah, jadi orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya orang yang beriman dan beramal saleh itu ketika seseorang itu menyatakan dirinya lebih bungul daripada yang lain. Itu kalimat yarfa. Baris ke bawahnya. Ya kah? Nang kayak apa jagaunya aja, apabila sudah libas selesai dah terondok ke bawah aja, ada lagi ke atas. Julah. Nah, rasakan suram. Orang jagau apa? Nya sudah libas, nah jadinya. Melentok ke bawah ya kalau. Julah ya, Dik. Ya kalau. Nah jadi apabila orang nang mati, mati kalau tadi sakit, nang mati itu dibarisi, maka baris ke bawah. Ya kan? Maksud mati di sini apa? Nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya, ya kan? Habis sudah itu untuk menuju nafsu mutmainnah, inya merasa paling bungul daripada yang lain. Masih ada lagi kita rasa pintar pada yang lain, tapi pintar aku pedenya selesai dah. Karena diangkat Tuhan derajat, itu yang dimaksud dengan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma derajat. Orang yang beriman yang kaya mapak yang diangkat Allah derajat. Orang yang beriman yang menyatakan dirinya paling bungul daripada yang lain. Itu maksudnya. Ya kah? Merasa paling pintar, ada harapan. Dan orang yang beramal saleh nang kaya mapak nang diangkat Allah derajatnya, orang yang beramal saleh yang merasa paling bungul daripada yang lain. Nah, itu kita merasa paling bungul daripada yang lain ya. Ya, harap ampun orang juga. Iya di ujar orang garing, kau lah kita kada garing. Aku jangan lawan aja garing ini, harapan tetap sakit gigi. Ada kau lah melawan. Sakit gigi kinda kau mampi. Aku cara kada makan obat jar. Nah, udah sama makan obat ya sakit gigi nyampi je sorangan. Tapi bang tuh kemarin ada pintar itu ngarannya. Hah? Kullu da'in dawaun, siapa penyakit ada obatnya, kenapa jadi kada bawa obat? Wali kutub aja bawa obat, bawa operasi macam-macam, suruh ada bawa obat. Jangan coba-coba. Karena menuntung. Coba kira-kira ada menuntung, punya punya merasa sakit tak makan obat. Tapi dengan catatan obat kada kada mampi ya kalau. Nah itu. Lamun obat mampi, ampihan orang dan nama penyakitnya lagi. Pas makan obat ini pas sakit kepala, umpamanya Pramek. Nah, makan Pramek, uja kadang-kadang uja kada cocok darah. Ini mau itu makan cocok darah. Obat sakit kepala apa? Cocok kada cocok, ampi itu bang. Nah, jangannya obat nama ampi. Jadi janganlah katakan itu. Abah guru sekumpul jauh obat sampai sidin cuci darah 2 kali seminggu. Lah, ada nggak kira-kira kita ini sampai 2 kali seminggu? Tidak ada. Kalau kita orang biasa, darah ini paling setahun harus benar tuh cuci darah tuh. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali, amblas. Mati, jiun. Pernah suatu ketika kita mengisahkan pulang ya, Habib Jindan. Habib Jindan itu adalah salah satu wali kutub ketika itu dan di zamannya. Ketika itu beliau itu dipunis oleh dokter 2-3 hari aja lagi mati. Ya kah? Orang wali kutub 3 hari aja pian mati lagi. Sin tunjuk orang pian mati ikamnya. Datang ke rumah namanya mati ini tuh, nyana mati sidin sing matian.
Dia tahu bang kan surang, ampun ampun urusan nama ini. Ya cuci darah mah mati. Abah guru cuci darah 2 kali seminggu. Lamun jumpa cuci darah gagah sidin duduk di muka mikrofon si majelis. Cuci darah. Nah, itu. Maka rata-rata lah orang-orang wali-wali kutub ini, ya kan, cuci darah. Karena kalau alasan duduk, ya kan. Maka oleh karena itu ada yang namanya air suci wali. Orang wali itu rata-rata kayak itu, ya kan, supaya kuat. Nah, kuat duduknya, kuat lawan bininya, ya kan. Nyada jangan kuat duduk, tapi kada kuat lawan sebuting itu. Kayak hendak kuat mah. Air suci wali itu kayak hendak kuat. Mun wasi balawasan. Dik, ya apa dik? Nah, makanya ujar guru Yahya ya Allah. Kayak Junaid Brau, kan bini sidin 117. Kayak apa aja sidin ini? Menang menawasi balawasan ya apa biar nang 100 gantian kadampi. Dasar ada ilmunya ya. Ada nang diuntal ya kan. Jadi ada nang apa mengabar itu madahkan dokter. Salah satu ulama yang setiap malamnya ini sidin borokok. Jadi membaca kitab itu sambil borokok. Baca kitab sambil borokok. Istri 4. Nah. Jadi ada namadahkan dokter bahwa sampian itu kalau terus-terus merokok, kada kau lagi lawan bini kina. Buktinya sih aku ini 4. Ikam pak pada dokter. Apa belum tentu lagi orang nang perokok tuh kada main kalau kada tahunya air suci wali itu tak minum ya kalau ya bagawatan tuh pak. Ini jaguru aja Rano, jar Muhammad Sandi ini di jaguru nak kada ulun walau tabarakan dengan lain. Tagal pian dah saya. Tapi pian kesempatan makanya ulun korongi ini pian kesempatan membaca nah. Tapi ulun membaca aja lah. Nih kada umpatan. Apa juga itu ya. Hal yang kedua, bagi hamba yang ingin mendapatkan bagian daripada Al-Qudus adalah ia harus mensucikan sifat-sifatnya dari yang membinasakan. Seperti dengki, ya, bahirian ya, sombong, takabur ya kan, oma ya kan. Nah itu, taman ini orang berduit biasanya lah. Syahwat, marah, dan yang tidak terkendali. Lamun marah itu jelas saja bang lah, cuman apa ngarannya itu pantangan seorang aulia Allah itu adalah marah. Ini yang terbesar. Makanya rata-rata orang-orang aulia Allah itu berisian sifat seperti sifat Rasulullah. Kasih sayang. Ditipu orang beranai sih Dit? Ya kah? Dulu ada kawan kita juga rancak serantang seruntung melawan Abah Guru Munawar. Oh, serantang seruntung. Ada kesempatan dapat duit mahantang ya kah 100 juta tinggal akannya lari. Ya? Setahun sudah Bahada melawan Sidin. Ayo dia. Hilang duit 100 juta. Santai di sini lah, ada apa-apa aja ya lah. Jadi waktu Sidin kemarin sebelum pakai Isa, guru hakim Pak khususnya, Isa lawan ulun. Ketika Abah Guru Munawar di Sidin membuka celengan gasan membangun tika, ya kah? Lebihnya hendak kita itu berkesempatan untuk berimpak, ya kah? Nah, yuai mulai celengan. Setahun kemudian dibuka, berapa isinya? Sekalinya alhamdulillah 1 M.
Ya Allah, 1 M di sini 1 miliar. Itu orang itu nyaman aja ya Allah lah. Itu. Karena modal kasih sayang itu maka dikasih. Kalau kita tuh sayang balawan anak, apa aja dipintanya diberi. Kalau Tuhan tuh sayang mana lalu kita, apa aja kita pinta diberi. Ini itu kunci. Lawan orang sudah bersifat kasih sayang, la ilaha illallah. Ya kan? Ujar Aba Guru Sakongkol itu ngarannya rezekinya dapat sarak. Sarak siruk itu kiri kanan atas bawah muka belakang. Ya kan? Ada kita di belakang di muka aja begawi juga tuh dapat. Ya kan? Tapi kita di makam kita ya kalau kita ini makam kasar. Ya kan? Makam berusaha. Ada orang kayak itu makam tajrid. Makam manasbeh aja. Datang duit ya. Bagi kita pang manasbeh datanglah duit. Jangan-jangan kita malam-malam kita tengah malam duit-duit kita. Makanya semalam ketika nisfu disuruh kalau gitu ada yang diamalkan ialah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal ma'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, fil ahli wal waladi wal jasadi wal waladi ya wal muslimin. Kenapa jadi wal muslimin tambahannya? Karena orang wali sabarataan ketika malam itu berdoa. Maka ketika kita berucap wal muslimin, nah doa kita itu otomatis istijabah. Dikabulkan Tuhan. Cuman sayang kita liwatnya sudah disebutkan. Tapi sudah mengamalkan sembian ya kalau ada apa alhamdulillah. Itu cara baguru ya kalau sekali semusawa ya kalau bamalan. Sekali setahun disputus sekali setahun kan. Kada guring satu mat itu aja bilang kalian hidup gelisah, kada guring gelisah. Mbas itu pang narajin itu TV pang nang kisah rokok nak kabus rokok tahan bisa lama. Dapatnya malah nisbu saban membaca tasbih 2375 tak gugur tasbihnya tak guring sini. Makanya apa itu? Hah? Makanya makam pertama yang harus didahului orang yang maripat lawan Tuhan, ketika kalau tidak ada itu tidak akan pernah maripat lawan Tuhan, itu taubat. Seumuran pian kada ada harapan bisa maripat lawan Tuhan apabila kada bertaubat. Berapa sekurang-kurangnya taubat kita seharian sama lama 2 kali, pagi lawan pun kamarian bertaubat hari-hari. Jangan pernah mikir oke kira kalau tapi berdosa hari ini guring aja bang. Nah, kada bertaubat, kada mau itu. Taubat harus. Ya kan? Ranking pertama untuk membuka maripat lawan Tuhan taubat. Jangan menyangka diri, aku maripat juga sudah. Tahu sudah. Tauhidul af'al, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, hafal dah. Hafal aja. Ya kan? Jadi hati-hati juga kita tuh ya kan? Jangan anak maripat itu kuncinya nang paling pertama adalah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang paling disukai Tuhan adalah orang yang banyak bertaubat. Kalau orang banyak beramal kada biar beramal lah mendosa betuyuk. Jak ada angsol itu lek pokok. Bisa rugi, bisa apa ngarannya itu tautang. Ayo pian. Kita seharian semalaman lah. Buktinya tautang aja tuh lah. Berapa kali kira-kira pian behinak? Hitungi. Seharian semalaman nih berapa kali pian behinak? Maka apabila kada keluar mati, apabila kada masuk mati. Yuk kada. Kita bersyukurlah kita lawan itu aja kira-kira kita. Sudah apa yang kita amalkan itu kada cukup. Lain pula bagi di mata. Ayo, kaulah kada begitu. Ayo pian.
Nah, jadi kita tuh memikirkan yang kita pikirkan tuh Allah kita surga. Nah, makanya oleh karena itu orang beheri nangalan keluar masuknya itu diisi orang beheri. Tapi ulun kan orang beheri lah, cuma orang malah jari. Ya diisi orang masuk. Ya kah? Jara ruah kakak, aduh dingai, ini arwah abah maninggali pusaka lawan aku. 60 tahun sudah aku simpan di dalam dadaku. Saat ini sudah sampai, aku sampaikan lawan ikam dingai. Ujar kakak. Nah itu. Ya kan? Jadi behari ya, arwah abah itu kan kayak orang kayak kemana-mana juga ya dikit orang deh. Ya kah? Pada suatu ketika Sidin kebetulan ceramah di rumah bekas maling, bekas perampok, tapi bertaubat. Ketika Sidin ceramah, macam-macam ceramah, ya kah? Tersinggung orang nang bekas maling itu, naik pulang darahnya, ya kah? Anak rumbak terobah, gitarlah, bukalah kada robah kada. Bersuara arwah andaikan tumbak itu jabar roh susun dia waktu bakuliling, mandau bakuliling juga, aku kada buka. Kan duduk orang kan orang bahari nya keluar masuknya nanti balihara orang. Nah, iya nang kisah makajar kada lalu kuburan situ, kada ada apa-apa lalu kenapa jikir orang sebanyakan. Itu diantaranya orang nama malakan, nama melihara, napas keluar masuk. Ya berjikir surangannya, timbul orang mendengar aja. Lah, bisa nang hidup, bisa nang sudah mati. Nah jadi perlulah itu salah satu amaliyah yang perlu kita amalkan. Tapi bersanat lah. Dewa, yang kada bersanat. Ya, hadis sudah kata dia bersanat lah. Nah, alhamdulillah sudah dia itu apa lagi. Berarti peraya gitu ya Allah. Parah itu. Nya nang penting sanatnya itu dia, nang paling larang pesanatnya itu. Nah, sampai sudah titit tadi. Ini malam terakhir kita. Ini malam terakhir lah. Ada lagi kalau di bulan puasa ya Allah. Puasa kita sama-sama puasa ya Allah lah. Alamun para dia aku puasa tetap. Kenapa? Ya kayak inilah. Di kampung tuh ada jo guru lah. Ujar guru itu bersuara. Bulan puasa kita jar parai. Ya Allah, mohon maaf lah di sini. Ini karena menyangkut di sinilah. Ini kisah. Di sini jangan tersinggung. Menyinggung, alhamdulillah. Bulan puasa kita pray. Kenapa? Mairingi abah guru sakumpul. Ini kan pray sudah pengulutan nih. Malam Ahad kita nispo, malam Senayan itu sudah pray. Sampai nanti pertengahan bulan Syawal hanya mulai bulan pengulutan. Abah guru sakumpul. Nangka itu Sidin. Kenapa? Karena Sidin amalan bulan Ramadan siang malam kada sing ampihan. Surang pang. Orang pada maju. Goreng wara. Kita. Jadi ulun di beberapa tempat tetap majelis. Ulun menentang nangka itu tuh. Kita mohon maaf jawaban ulun kali benar. Makanya terakhir ya kalau dilah. Tapi yang lainnya puasa tetap. Adapun puasa di mana waktunya di mana? Ibas sasar lah. Ibas baru ibas sasar sampai tarawih lah gitu Pak. Apa ibas sasar kayak apa? Ibas sasar parak maghrib kalau tuh. Berarti sampai maghrib, isya, tarawih, bulik ulun mengalang-alang nomor. Orang ini tarawih di jalan ulun lah. Kan gitu maksudnya tuh. Sejam juga. Kada kasumatan lah.
Kastumatan nya pian ya berarti ulun kalawasan. Iya kah? Tamah aju ibadat tulahnya. Jadi ulun prinsip yang lah. Nah itu tadi. Ulun berlainan prinsip orang ulun bujur hujan enggak perayaan tuh tapi ibadahnya orang nonstop. Muncul tapi ibadah ini parai haro parai lalu. Hanya biar mau ada majelis kan ada jualan. Ya kalau didengar gitu nah. Ada juga dia malakan ya kalau nah. Ya kan? Terus kah? Nah, di basasar kah? Oh iya. Nah iya libas sasar lah. Ada juga nasi di sinilah bukan ya. Ada maksudnya temen bulikan kita berarti buka di jalan. Ulun kan di Kawada Hulun tuh nang telaju sedikit setengah jam kendaraan. Lam bulik jam 5 ya pas aja Bang. Ayo setengah 6 tuh kawa aja Bang lah. Atau sama banyu kada apa juga ya kalau nginum banyu sedikit di jalan ya lah. Nah, menenak santai ya kalah. Iya kah? Kurang bahari itu Bang ada kalau kisah puasa pian lah umpinta ya. Adakah kira-kira itu kita nang sampai ilmunya nang tak belajar puasa dipinta adakah? Nang sudah tua nih. Rasakan ada Bang lah. Nah, memang ada itu dalil memang dalam fikih memang ada. Cuman orang nang terbiasa puasa nang setahunan. Bisa dipinta. Lamun kita nang wajibnya dipinta dia mau. Maksud dipinta toh itu sidin suruh buka. Buka aja. Aruhan no kalau umpamanya tapi di bulan sini karena sudah terbiasa puasa sunat lah. Itu aja Bang ada di kitab para sulun tuh lah. Kecuali ada kitab lain di atas hulun. Ya kah? Boleh dipinta. Nah, pahala sidin tetap puasa sidin dipinta oleh panitia. Nah, mun wajib dah ulun terakhir kalau. Jadi kita taruh saja lah. Taruskah? Iya, berarti ulun basar di sini atau libas asar atau basar di jalan ya kah? Nyenak ada nyaman tepian lah, sembahyang di jalan. Makinnya mau sembahyang dilanggar, makinnya uyuhnya. Jangankan itu ya kah? Upiah buruk aja udah sah jadi imam. Upiah buruk kok jadi imam salah. Itu mulia pakai zani ya Allah dilah. Nen, ujar cucu kada batah lagi sidin kuliah lawan qala Allah. Jadi kai jadi imam. Oh, seperti kuliah mendengar kai ini bisikan nyaring kanakan tuh. Nah, asupan jar kai kada malih. Iya, nama alih qul a'udzu birabbinas. Qul a'udzu birabbinas malik yaumiddin karena apa jar cucu-cucu di belakang. Banyaringnya babandir, salah lah jar kita. Apa kuliah, kulallah, terus. Tapi sumpah daun cucu nih, paksa malih. Alihannya qul a'udzu birabbinas malik yaumiddin. Sesambungannya. Aduh, ya Allah, ya Karim. Bah ada kesudahan menurut ada ulun ketujuh aja pakai ada apa ada masalah ya tapi terlambat buliknya sedikit ya Allah. Sedikit lagi lah. Sajakah? Hal yang ketiga seorang hamba harus mensucikan perbuatan-perbuatannya